Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan sehingga bisa bertatap muka kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rezeki yang lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk belajar bambu unik itu tidak cukup sehari atau 2 hari, seminggu, 2 minggu. Karena untuk belajar bambu unik itu benar-benar perlu suatu pemahaman agar paham. Karena kita harus memahami, mengerti pakem-pakem bambu unik. Karena ada lebih dari 7.000 nama pakem bambu unik. Jadi kita harus benar-benar jeli dalam menganalisa bambu unik. Nah, karena bambu unik itu ada filosofinya, ada mitos tuahnya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang beberapa bambu yang masih atau paling banyak salah dalam penyebutannya. Mungkin karena kurangnya pengetahuan atau wawasan, atau memang dia penggila bambu petuk. Karena banyak yang bilang bambu sejajar, bambu pati lele, petuk dan lain sebagainya. Padahal bambu itu masih tergolong bambu yang mudah untuk ditemukan. Terkadang bambu yang normal. Nah, dari situ kita bisa menilai seseorang apabila salah dalam penyebutannya. Nah, yang lebih parahnya lagi kalau dikasih tahu terus ngeyel. Karena mereka sudah tersugesti oleh mereka-mereka yang belum mengerti tapi sudah pada sok ngerti. Padahal untuk menganalisa bambu unik itu ilmu logika harus dipakai. Jangan hanya dilihat dari sisi mistisnya. Karena mereka banyak yang diembel-embeli mistis, goib dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan. Nah, kita langsung saja, bambu-bambu apakah yang sering atau paling banyak salah dalam penyebutannya. Ikuti terus perburuan kali ini untuk menambah wawasan kita agar wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah. Oke, ini untuk yang pertama, ini bambu yang paling banyak salah dalam penyebutannya itu bambu tumpang sari. Nah, ini teman-teman, ini bambu tumpang sari. Ini bambu tumpang sari. Nah, ini bambu tumpang sari ini paling banyak mereka menyebut bambu pati lele, cabang sejajar, dan yang lebih parahnya lagi itu bambu petuk. Padahal ini bambu tumpang sari. Nah, definisi bambu tumpang sari itu bambu yang bagaimana? Nah, bambu tumpang sari itu sudah masuk daftar pakem bambu unik, cuman masih tergolong mudah untuk ditemukan. Nah, bambu tumpang sari itu bambu yang alisnya ini bertumpuk. Nah, kita bersihkan dulu agar lebih jelas. Nah, ini yang dinamakan carang. Nah, bambu tumpang sari itu di mana? Itu dua alis yang bertumpuk. Nah, cuman yang sebelah ini mata, teman-teman. Nah, ini mata tunas, karena ini belum tumbuh rantingnya. Kemungkinan ini tetap hanya mata saja. Nah, ini dua alis, teman-teman, dua alis yang bertumpuk. Nah, yang ini ranting alis bawah, nah yang ini alis atas. Jadi dua alis yang bertumpuk. Nah, dalam penghitungan bambu juga kita harus paham.
Nah, untuk menghitung bambu itu caranya itu zigzag. Nah, misalnya ini dari sini, sebelah sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi zigzag teman-teman, kayak gini zigzag cara menghitung bambu. Nah, dari situ akan kelihatan. Jadi yang ini alis yang bawah 1, 2, 3. Nah, ini paling banyak salah dalam penyebutannya. Mereka menyebut cabang sejajar karena ini sejajar dengan yang ini, padahal melewati satu alis. Walaupun ini mata, ini harus tetap dihitung. Misalnya ini nggak ada matanya, tetap dihitung. Jadinya tumpang sari plus buta. Nah, ini yang paling banyak salah dalam penyebutannya. Ada yang ini cabang sejajar karena mereka hanya melihat ini cara yang atas dengan yang bawah ini dalam satu garis lurus tanpa melihat alis yang melewati. Nah, ini. Nah, terkadang ada yang nyebut pati lele. Karena apa? Mereka kadang melihat hanya ini kanan kiri tumbuh ranting, misalnya ini tumbuh. Nah, padahal pati lele itu satu alis itu baru tumbuh kanan kirinya. Nah, mereka hanya mendefinisi kanan dan kiri saja tanpa melihat alis. Nah, kalau kita garis lurus pun ini tidak lurus, pasti atas bawah. Karena apa? Ini tumpuk, sangat berdekatan atau bertumpuk. Nah, inilah bambu yang paling banyak salah dalam penyebutannya. Tumpang sari tergolong masih mudah ditemukan. Nah, bukti kalau tumpang sari mudah ditemukan, nah ini teman-teman. Nah, di sebelah sini juga ada ini. Nih, ini bukti kalau bambu tumpang sari ini mudah ditemukan. Nah, ini juga tumpang sari. Nah, itu pembuktian yang real. Jadi memang masih tergolong mudah untuk ditemukan. Oke, untuk yang kedua, bambu yang paling banyak salah dalam penyebutan yaitu bambu sabdo. Nah, ini teman-teman, bambu sabdo. Kita bersihkan dulu agar jelas. Nah, ini bambu sabdo. Kenapa kok ini sering salah dalam penyebutannya? Nah, ini yang sangat riskan sekali. Nah, ini biasanya ini mereka yang penggila bambu petuk. Karena apa? Ini lihat teman-teman. Ini ranting bawah ini bertemu dengan ranting atas. Nah, yang mereka pikirkan ini masuk petuk. Nah, ini ranting bawah ketemu dengan ranting atas tanpa melihat ini teman-teman. Nah, ini kuncinya. Ini padahal ini ada ranting. Nah, ini yang disebut bambu sabdo atau lutut. Karena apa? Kenapa ini dibilang bambu sabdo atau lutut atau dengkul? Karena ini menyerupai dengkul manusia. Nah, ini cuman karena mereka sudah tersugesti atau penggila bambu petuk, jadi ini tidak dilihat. Ya, yang dilihat ini rantingnya ketemu. Nah, itu padahal ini bambu sabdo lutut. Ini juga masih tergolong mudah untuk ditemukan. Sudah masuk daftar pakem bambu unik, cuman masih mudah untuk ditemukan. Nah, ini yang kedua yang paling banyak salah dalam penyebutan, yaitu bambu sabdo. Mereka menyebut bambu petuk karena kemungkinan jelas karena penggila petuk hanya melihat rantingnya ketemu. Nah, ini oke, kita lanjut lagi. Nah,
untuk yang ketiga, bambu yang sering salah dalam penyebutannya yaitu bonggol ranting ini teman-teman. Nah ini saya sering melihat ada yang bilang pati lele, ada yang bilang junjung derajat, padahal ini ranting, bonggol ranting ini namanya bonggol ranting, bonggol yang tumbuh di bambu. Nah ini kan sangat riskan, kurangnya suatu wawasan, suatu pengetahuan, padahal ini normal. Bonggol ranting ini kayak gini semua teman-teman, apalagi bila di bambu yang besar, misalnya bambu petung. Nah kemudian bambu yang batang utamanya patah, biasanya bonggol rantingnya besar. Nah ini mereka bilang pati lele, padahal jelas ini normal karena ini bonggol ranting. Nah ini karena kurangnya suatu wawasan atau pengetahuan. Ini yang ketiga, ini paling banyak orang salah menyebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, nah saya juga sering melihat, nah ini pas kebetulan ada ini, saya sering melihat ada yang posting atau bilang kayak gini, ini bambu petuk, karena jelas itu menandakan apa? Menandakan mereka penggila bambu petuk, padahal ini normal. Nah mereka hanya melihat ini teman-teman, ranting ketemu yang atas, padahal ini silang teman, ini di sebelah sana ini. Nah ini tapi mereka bilang ini petuk. Nah ini sangat riskan sekali. Nah ini kurangnya suatu pengetahuan atau wawasan tentang bambu. Nah dari situ akan terlihat wawasannya. Nah, setidaknya kalau belum mengerti itu bertanya, karena dari kita bilang langsung bambu petuk, di situ akan kelihatan kita kurang wawasan, kelihatan kalau penggila bambu petuk. Boleh bermimpi tapi jangan terlalu tinggi, karena terkadang kesuksesan seseorang itu berawal dari mimpi, tapi jangan terbuai mimpi. Nah ini dan sangat riskan, bambu normal kayak gini nih dibilang bambu petuk. Nah ini teman-teman, nah padahal ini bambu normal. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, agar kita bisa paham serta memahami tentang bambu-bambu unik, bambu yang paling banyak salah dalam penyebutannya, padahal masih tergolong mudah ditemukan, terkadang malah bambu normal. Kita lanjut teman-teman. Nah kita juga menemukan lagi bambu yang sering salah dalam penyebutannya. Nah ini teman-teman, ini yang paling banyak orang salah dalam penyebutannya. Nah ini kadang banyak yang bilang sejajar, karena memang dalam satu garis lurus, padahal jelas ini melewati mata tunas, jelas ini bonggol ranting. Jadi ini masih normal, cuman memang terkadang ini ruasnya pendek. Nah ini padahal ini masih normal. Nah ini paling banyak orang salah penyebutannya. Ada yang bilang sejajar, ada yang bilang petuk. Nah itu sangat
disayangkan. Nah ini, padahal ini jelas ini bonggol ranting. Nah ini yang dinamakan batang utama. Ini normal. Oke. Nah, mungkin kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang bambu-bambu unik. Mana yang unik yang sudah berpakem, mana yang bambu normal. Karena dari situlah bisa dilihat wawasan kita, pengetahuan kita tentang bambu. Karena apabila kita salah dalam penyebutannya, yang ditakutkan akan diikuti oleh mereka yang baru belajar tentang bambu. Jadi selamanya akan salah terus. Kasihan. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar jeli untuk menentukan nama pakemnya. Apabila kita seenaknya bilang pakem, itu sangat disayangkan. Misalnya bambu normal bilang sejajar, bilang petuk. Nah, itu sama saja mempermalukan diri kita sendiri. Karena jelas akan dilihat oleh orang lain yang lebih paham. Pasti dibilang kurang pengetahuannya, kurang wawasannya, atau penggila bambu petuk. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukan saya sok pinter dan lain sebagainya, tapi semuanya itu bisa dilogikakan, bisa dibuktikan secara real, secara nyata, langsung di alamnya. Seperti bambu tumpang sari, saya bilang itu masih mudah ditemukan, memang dalam satu rumpun pun ada beberapa. Begitu pula yang bambu-bambu lainnya. Kalau normal jelas mayoritas kayak gitu. Nah itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sukses buat kita semua.